Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin mendapatkan pullback. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video kemarin bahwa saya melihat ada potensi pullback ringan atau kita akan melihat semacam konsolidasi terlebih dahulu di Bitcoin selama beberapa waktu ke depan. Dan Bitcoin sekarang berada di kurang lebih area $92.000. Kita bakalan bahas apakah ini sudah merupakan local top dari Bitcoin, apakah ini sudah saatnya untuk kembali menjual Bitcoin kalian, ataukah ini justru akan menjadi satu peluang yang bisa dimanfaatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin belum punya posisi di Bitcoin. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka $2,9 triliun atau turun sekitar 0,48%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, itu keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kabar baik terus datang dari spot Bitcoin ETF. Karena data yang terbaru kembali menunjukkan bahwa terjadi pembelian atau akumulasi yang cukup besar dari spot Bitcoin ETF Amerika Serikat. Jika kita lihat, pembagiannya dimulai dari BlackRock yang membeli sebesar 6.885 Bitcoin, teman-teman. Kemudian diikuti juga Fidelity yang membeli sebesar 1.335 Bitcoin dan ARK Invest yang melakukan pembelian sebesar 1.390 Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita totalkan selama beberapa hari terakhir, terutama 2-3 hari terakhir, kita sudah melihat ada akumulasi lebih dari 10.000 Bitcoin, teman-teman. Dan tentunya sekali lagi, ini adalah salah satu katalis yang tentunya juga bisa membantu Bitcoin untuk meneruskan kenaikannya atau at least membuat semacam support yang cukup kuat untuk harga Bitcoin. Karena selama demand dari Bitcoin akan sangat masif seperti ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melihat ada sell-off yang signifikan terjadi di Bitcoin. Kecuali memang terjadi manipulasi ya. Tetapi in the end of the day, selama kita melihat akumulasi terus berlanjut dan konsisten terjadi, maka hanya persoalan waktu saja. Sampai kapan kira-kira Bitcoin akan mampu ditahan di harga yang murah, sampai pada akhirnya kita akan kembali breakout ke area all-time high yang baru. Nah, ini bukan untuk ngeklaim bahwa kita minggu depan akan ke all-time high yang baru, atau mungkin besok ke all-time high yang baru. Bukan itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Tapi intinya, ini hanya sebuah teori yang sederhana. Ketika kita melihat ada demand yang sangat masif terjadi ke sebuah aset, sedangkan supply-nya itu scarce atau langka, maka cepat atau lambat harga dari aset tersebut kemungkinan akan mengalami kenaikan. Itulah yang juga teman-teman lihat di emas. Gitu ya. Meskipun emas ya, kalau kita katakan 1,5 dekade terakhir banyak kan konsolidasi ya. Tetapi ketika kita melihat emas itu melakukan breakout, naiknya itu kenceng banget. Bahkan kalau kita lihat setahun terakhir mungkin kenaikannya sudah lebih dari 50%. Dan itu jarang sekali kita temukan di gold. Karena memang market cap dari gold itu sudah sangat besar. Itulah kenapa orang-orang sekarang banyak yang start untuk realize atau menyadari bahwa ada satu aset yang memiliki karakteristik yang sama, tetapi sekarang masih mempunyai potensi kenaikan yang masih cukup tinggi, yaitu adalah namanya Bitcoin. Sehingga kalau kita lihat demand-nya itu sekarang datang dari berbagai arah. So far so good untuk spot Bitcoin ETF. Yang kedua teman-teman, untuk minggu ini sebenarnya kita bisa kategorikan sebagai minggu yang cukup quiet in terms of event dan data ekonomi, tetapi hari ini itu menurut saya adalah hari yang paling penting di minggu ini karena akan ada data continuing jobless claim, durable goods order, dan juga initial jobless claim. Diikuti juga existing home sales yang bakalan dirilis semuanya pada malam hari ini. Untuk continuing jobless claim, kemudian durable goods, dan juga initial jobless claim itu bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk existing home sales itu akan dirilis di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.
So, secara overall kita mungkin bisa expect akan ada semacam volatility nanti malam, terutama ketika pasar saham Amerika Serikat mulai start untuk open, dan kita juga mungkin bisa melihat ada tontonan yang menarik di cryptocurrency. Karena memang beberapa hari terakhir tentunya kita mengetahui bahwa volume di market crypto itu kembali meningkat drastis dikarenakan ya tentunya Bitcoin yang mengalami kenaikan yang luar biasa. Itu tentunya kembali memancing gitu ya para investor-investor yang mungkin sekarang berada di sideline yang masih menunggu keadaan market lebih kondusif, mungkin akan sekarang start untuk kembali chip in. Belum lagi kalau kita berbicara teman-teman soal bagaimana keadaan perekonomian global gitu ya. Bagaimana keadaan uncertainty dari market selama beberapa waktu terakhir. Kita tahu banyak sekali uncertainty selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir teman-teman. Yang kemudian membuat pasar saham Amerika Serikat dan juga Bitcoin itu mendapatkan semacam sell off atau koreksi yang cukup dalam. Di antaranya adalah ya persoalan perang tarif tentunya, diikuti juga soal apakah The Fed bakalan meneruskan suku bunga yang ada sekarang atau akan melakukan pemotongan suku bunga. Itu juga sampai dengan sekarang sebenarnya masih dalam bentuk uncertainty. Karena belum ada clue yang jelas dari The Fed untuk persoalan policy mereka berikutnya. Yang ketiga, ini yang juga paling baru yaitu adalah persoalan Kakek Powell atau Fed Chair Powell yang kemarin diisukan bakalan diganti oleh Donald Trump. Tapi dari 3 uncertainty tersebut, 2 itu sudah deeskalasi. Yang pertama, soal perang tarif, kita tahu bahwa yang terbaru, berita terbaru menunjukkan bahwa sepertinya nada Donald Trump terhadap perang tarif mereka terhadap China sudah mulai melembek, teman-teman. Ini juga yang disampaikan oleh CNBC di sini. Trump starts trade war, but also blinks first. Jadi, Donald Trump yang sebenarnya memulai perang tarif, tetapi dia juga yang sepertinya duluan ketar-ketir ketika ngelawan China. Karena China itu ngelawannya juga keras, teman-teman. Retaliasinya juga tidak kalah hebat dengan Amerika Serikat. Dan kemudian itu membuat Donald Trump sepertinya ya cenderung melembek lah ya. Dia menyatakan bahwa ini di wawancara terakhir ya. Trump late Tuesday said that current 145% on tariff on Chinese imports is very high, and it won't be that high. No, it won't be anywhere near that high. It will come down substantially, but it won't be zero. Jadi dia mengatakan bahwa tarif 145% itu sepertinya terlalu tinggi gitu. Dan harusnya nggak bakalan setinggi itu. Dan dia mengatakan sepertinya bahkan tidak akan mendekati angka itu. Sepertinya tarifnya juga akan menurun, tapi tidak akan di angka 0. Itu yang disampaikan oleh Presiden Trump. Sehingga market merasa bahwa oke, sepertinya si Donald Trump ini udah mulai melembek gitu ya terhadap China. Jadi ini dikategorikan sebagai deeskalasi. Jadi uncertainty soal perang tarif itu mulai deeskalasi. Soal rumor kakek Powell bakalan digantikan itu juga sudah di-clearkan oleh Trump. Kemarin dikatakan bahwa dia tidak punya intensi untuk memecat si kakek Powell. Hanya tinggal satu aja nih teman-teman yang masih mungkin menahan para investor yang berada di sideline untuk tetap berada di sideline, yaitu adalah apa kira-kira kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed beberapa bulan ke depan. Apakah akan ada pemotongan suku bunga yang segera terjadi, ataukah mereka masih akan tetap mempertahankan suku bunga di angka yang cukup tinggi. Nah, itu yang mungkin sekarang masih dalam keadaan uncertain. Tapi sisanya sudah mulai membaik. Itulah yang membuat kemudian kita melihat baik pasar saham Amerika Serikat maupun Bitcoin beberapa hari ke belakang itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Terutama Bitcoin. Karena kalau kita lihat teman-teman, dari tanggal 9 April kemarin yang menandai local bottom pada saat itu, atau kita bisa hitung sebagai 7 April deh gitu ya, kita sudah mengalami kenaikan kurang lebih 27%, teman-teman. Itu hanya dalam kurun waktu 2 minggu. Naik dari kurang lebih area 74 ribuan sampai ke kurang lebih area 94 ribu. Jadi ada kenaikan sebesar $20.000 dalam kurun waktu 2 minggu. That's a pretty big move dari Bitcoin. Dan kalau kita lihat
dari segi price action untuk sementara waktu, ya bisa dikatakan bahwa belum ada sama sekali indikasi yang menunjukkan ke kita bahwa kenaikan yang kita lihat di Bitcoin ini telah usai. At least untuk sementara waktu belum ada. Ini kita kalau bicara di time frame gede ya teman-teman. Kalau di time frame kecil, kita bisa melihat konsolidasinya berlanjut atau pullback lebih dalam akan terjadi. Tapi di time frame besarnya, di 4 hour maupun di daily, belum ada indikasi yang cukup untuk mengatakan bahwa sepertinya kita telah ketemu dengan area top dan akan kembali sell off menuju ke lower low yang baru. Nah, at least indikasi untuk mengarah ke senario tersebut, menurut saya pribadi, belum ada. Karena berita baiknya, teman-teman, adalah kita berhasil untuk closing 2 daily candle di atas area 90 sampai 91 ribu, which is merupakan area major resistance sebelumnya. Sekarang berpotensi kita flip menjadi area support. Nah, di video kemarin saya sempat mengingatkan ke teman-teman semua untuk berhati-hati akan senario di mana kita bisa mengulangi yang ini nih, di mana kita mendapatkan ada pump yang luar biasa kencang, tapi juga diikuti sell off yang tidak kalah kencang. Oke, dan saya sampaikan kita mau melihat Bitcoin mampu maintain di atas area 90.000 at least selama beberapa hari ke depan, untuk memberikan semacam confidence ke kita bahwa memang yang kita lihat di sini adalah breakout yang valid di atas angka 90.000. Dan so far kita masih melihat hal tersebut terjadi. Nah, saya pengen kasih tahu teman-teman, meskipun gitu ya, meskipun kalau misalnya kita mendapatkan pullback dari sini, tapi selama daily candle itu tetap close di atas 90, bagi saya itu masih fine gitu. Dalam artian yang mau saya sampaikan begini. Meskipun kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada drop seperti ini gitu ya, sedikit break di bawah 90.000, tetapi selama nanti daily candle-nya itu tetap close di atas 90, artinya kita hanya membuat semacam wick ke bawah, itu menurut saya tidak akan ada masalah. Sama juga kalau misalnya teman-teman lihat senario sebaliknya, senario bearish-nya gitu kan. Kita juga mendapatkan ada breakout di sini, tetapi itu hanya semacam wick gitu kan. Dan ujung-ujungnya kita masih tetap closing itu di bawah area resistance, sehingga ini masih kita terapkan sebagai area resistance, teman-teman. Sama juga dengan di sini, selama kita masih mampu maintain daily candle di atas area 90.000 di sini, maka saya harus mengatakan semakin lama kita bertahan di atas area tersebut akan semakin baik. Nah, untuk sementara waktu, teman-teman, kita melihat Bitcoin sepertinya memang sedang narik napas dulu ya, karena kemarin sudah naik lumayan kencang dari 84.000 sampai 94.000 hanya terjadi dalam kurun waktu ya kurang lebih 3 hari lah gitu ya. Dan sekarang kita stuck di kurang lebih area range 94 sampai kurang lebih 91 ribuan, roughly seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya teman-teman, area mana kira-kira yang berikutnya berpotensi menjadi penghalang besar untuk Bitcoin? Ya, saya bisa sampaikan sekali lagi adalah area 95 sampai 96 ribu dolar. Ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin. Bahkan saya sampaikan kalau misalnya kita hit ke area tersebut tanpa ada koreksi terlebih dahulu di sini, saya akan mencari peluang untuk short. Tapi unfortunately kita melihat memang pullback-nya sudah mulai start untuk terjadi, teman-teman. Jadi saya mungkin akan menghindari untuk mencari lagi short di sekitaran area ini. Nah, tetapi yang lebih penting lagi daripada itu adalah mungkin pertanyaan yang selalu muncul. Jadi, what's next kok? Apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi ke Bitcoin? Nah, so far, teman-teman, yang kita lihat terjadi adalah Bitcoin sepertinya sedang short term banget, mencoba untuk mendapatkan yang namanya konsolidasi terlebih dahulu ya. Kita melihat juga di time frame kecil, ada potensi bahwa kita membentuk wave kedua. Oke. Saya pakai apa nih? Brush aja kali ya. Oke. Jadi ini adalah potensi local topnya. Jadi ini kita anggap sebagai wave pertamanya. Dan ada potensi membentukkan wave kedua atau bahkan 3 wave, teman-teman. Oke. Jadi sekali lagi, konsolidasi itu bisa dalam bentuk macam-macam, teman-teman. Bisa dalam bentuk, ini kalau kita bicara konteks bullish ya, sekali lagi, bisa dalam bentuk bullish flag, bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk pennant, ya kan, bisa dalam bentuk ascending triangle.
bisa juga dalam bentuk running flat. Yang mana yang akan kita lihat, ya mungkin sekarang masih cukup prematur ya untuk berasumsi yang mana yang bakalan kita lihat terjadi. Tetapi untuk sementara waktu, yang menurut saya mempunyai potensi lebih besar untuk kita lihat adalah semacam bull flag, teman-teman. Oke, and then dari sana kita akan mungkin start untuk kembali mendapatkan rally minimum menurut saya ke area 95 sampai 96.000 dolar. Jadi bias saya sampai dengan hari ini teman-teman itu masih cenderung netral, artinya saya masih expect konsolidasi ini masih akan berlanjut sampai beberapa hari ke depan, bahkan kita mungkin bisa melihat sampai minggu depan baru akan ada pergerakan besar berikutnya, karena dari segi event dan data ekonomi pun tidak mendukung untuk adanya volatilitas terlalu tinggi di minggu ini. Belum lagi ya karena kita sudah melihat ada kenaikan yang cukup signifikan di Bitcoin, jadi akan cukup make sense juga kalau kita mendapatkan beberapa hari konsolidasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita kembali breakout ke atas. Nah, jadi itu adalah skenario yang saya expect probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi, teman-teman. Yaitu adalah konsolidasi diikuti push berikutnya ke atas sampai ke minimum area 95 sampai 96.000 dolar. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk skenario invalidasi bullish ini kok, gitu kan? Itu mungkin menjadi pertanyaan juga. Nah, kalau saya secara pribadi akan merasa mungkin skenario bullish kita terinvalidasi apabila kita tidak berhasil untuk maintain di atas area trendline yang ini, teman-teman. Jika sampai kita jebol di bawah area tersebut dan kemudian start mendapatkan konsolidasi, maka itu adalah pertanda dari Bitcoin bahwa sepertinya memang kita belum siap untuk mendapatkan rally lebih tinggi, dan semua yang kita lihat di sini rupanya memang hanya sekedar bullish trap atau bull trap orang sebutnya, untuk kita kemudian mendapatkan lower low yang baru. Bahkan kalau kita nyampe ke 95 sekalipun teman-teman, masih aja ada kesempatan bagi kita untuk meneruskan penurunan ke bawah. Oke, jadi segala skenario masih terbuka untuk sekarang, tetapi untuk short term saya masih expect bahwa kita akan push sampai ke 95 sampai 96 minimum. Dan dari sana kita harus ngelihat lagi bagaimana behavior Bitcoin berikutnya. Apakah akan ada konsolidasi lebih besar yang bakalan kita lihat terjadi, ataukah kita justru akan mengalami sell off. Yang saya harapkan terjadi tentunya adalah konsolidasi besar. Yang saya maksud seperti apa konsolidasi besar? Contohnya seperti ini, teman-teman. Atau seperti ini. Oke? Nah, kalau itu yang kita lihat, teman-teman, misalnya kita nanti main ke area 95, ya kan? Atau 96, and then start untuk membuat konsolidasi besar. Seperti apa yang kita lihat di sini, ini bentuknya dua wave, ini juga bentuknya kurang lebih dua wave. Maka, ini adalah sebuah sign yang sangat baik, dan kita berpotensi memang melihat Bitcoin untuk kemungkinan besar breakout ke all-time high yang baru. Oke? Jadi kita masih perlu beberapa clue dari Bitcoin untuk lebih confidence menyatakan bahwa kita sudah akan siap kembali ke all-time high yang baru. Untuk sementara waktu, bagi saya masih terlalu prematur bagi kita untuk berasumsi bahwa ini sudah merupakan bottom-nya dan kita akan ke all-time high yang baru. Oke, meskipun in the short term, saya memang expect kita akan konsolidasi dan kemudian berikutnya baru akan kembali push lagi ke minimal 95 atau 96. Oke, dan tidak lupa teman-teman, saya pengen ingatkan juga untuk teman-teman yang sedang mencari exchange untuk start melakukan trading, saya rasa Margex bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan untuk teman-teman yang merasa kemarin ikutan event yang saya sediakan, di mana saya membagi Rp250.000 untuk 5 orang pemenang, hanya dengan mendaftar di Margex, linknya sudah saya sediakan di kolom description. Kalian yang kalau misalnya merasa kayak ada komentar tapi komentarnya hilang, silakan kalian langsung aja masuk ke Telegram saya aja, dan kalian DM di sana. Oke, untuk email yang telah kalian daftarkan ke Margex, dan dari sana kalau kalian yang menjadi pemenangnya, saya akan langsung minta nomor rekeningnya. Jadi teman-teman yang misalnya belum kemarin ikutan, hari ini masih ada kesempatannya, karena ya kemarin ada permasalahan ya soal banyak komentar yang rupanya tidak muncul, karena sepertinya memang kalau kita ketik email di komentar YouTube sepertinya hilang otomatis atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Teman-teman kalau yang mungkin punya pemahaman soal itu boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Tapi intinya
eventnya tetap akan saya lanjutkan. Jadi teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar, langsung aja masuk ke Telegram saya, DM aja di sana. Dan kalau teman-teman yang belum mendaftar dan mau ikutan, silakan daftar dulu ke Margex. Linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan kalau kalian menjadi pemenang, saya akan langsung minta rekeningnya nanti di Telegram. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.